Dengan saya Abdul Gaspol. Kita di sini akan buat tutorial seperti yang ada di layar. Saya telah membuat tutorial yang sangat simpel, bukan tutorial lah, geng. Topologi yang sangat simpel, di mana di sini ada internet, terus kemudian ada router, terus kemudian ada virtual suite, terus kemudian ada server-server yang ada di bawahnya. Sebenarnya ini fleksibel ya, geng. Ini fleksibel, bisa Windows, bisa Linux, bisa Windows, bisa Linux, bebas tergantung teman-teman menentukan aplikasinya gitu. Seperti database ya, bisa pakai CentOS atau pakai Ubuntu atau pakai yang lain gitu. Terus kemudian ada aplikasi lain ya, bisa saja diinstal seperti ini. Jadi kita akan buat bagaimana caranya server-server yang ada di bawah ini berkomunikasinya secara lokal. Dia berkomunikasi secara lokal tanpa melalui internet terlebih dahulu, geng, gitu. Misalnya dari aplikasi engine, server engine ini melakukan komunikasi dengan server database ini tidak melalui router terlebih dahulu. Jadi langsung dari server engine menuju ke server database melalui virtual suite ini gitu. Jadi sama seperti kita kalau di PC fisik itu kita colok LAN seperti itu, geng. Jadi kita tidak melempar ke network dulu atau ke internet dulu. Jadi langsung kita mentok sampai di switch saja gitu. Nah, nanti server-server yang ada di bawah ini itu nanti kita tidak berikan IP public secara dedicated atau mandiri ya, geng. Jadi masing-masing ini nanti semua IP publicnya akan diturunkan di router, kemudian router nanti akan ngenat port, terus kemudian nanti akan ngenat network ke masing-masing server atau server aplikasi yang ada di bawahnya gitu, kan. Jadi nanti komunikasinya juga sama seperti ini. Misalnya ada server API modul berkomunikasi dengan server engine. Nah, dia komunikasinya secara lokal seperti itu. Terus kemudian server add-on komunikasi dengan server engine, dia komunikasinya secara lokal tanpa melalui network terlebih dahulu seperti itu, geng. Jadi di sini kita ada melakukan penghematan dan efisiensi terkait penggunaan IP public. Terus kemudian latensi yang jauh lebih rendah karena dia internal, geng. Dia 0, sekian 0,0 sekian milisecond lah gitu, karena dia bener-bener lokal, mentoknya di virtual suite, geng. Jadi tanpa dipikir dulu ini harus lari kemana oleh si router gitu, geng. Jadi dia lebih cepat sih seperti itu. Oke, langsung saja kita ke appmaxcloud.id. Di sini di sini saya tahapan awal untuk memulai bikin topologi seperti ini adalah pertama kali kita create adalah virtual suite-nya dulu, geng. Gitu. Nah, pertama kali yang harus kita buat adalah virtual suite-nya dulu. Kemudian virtual suite-nya nanti akan kita pasangkan di tiap-tiap VM server atau router yang akan kita install nantinya, geng. Jadi pertama kali adalah suite-nya dulu, terus kemudian gateway-nya. Nah, gateway-nya kita kebetulan gateway adalah di router. Jadi pertama adalah kita create suite-nya dulu. Setelah kita nge-create suite, terus kemudian kita nge-create gateway seperti itu, geng. Oke, langsung saja kita create suite-nya dulu. Nah, di sini kebetulan saya masih ada 3 suite yang kosong, geng. Jadi di sini kita akan pakai suite-nya ini tiga-tiganya kosong ya, geng. Saya nge-create aja gitu. Nah, di sini kita pakai suite internal aja, suite utama yang pertama kali saya bikin tanggal 19 Juli ini udah 1 bulanan yang lalu. Saya ngetes untuk kebutuhan internal. Nah, karena teman-teman ada yang minta, Om Abdul bikinin saya tutorial dong. Nah, saya bikinin lagi. Nah, ternyata saya ada kesalahan, geng. Akhirnya saya bikin, terus VM saya hapus. Ini akan saya buatkan lagi dengan yang sesuai dengan yang topologi yang kita butuhkan. Jadi teman-teman sebenarnya dengan virtual suite ini, dengan network virtual suite ini, teman-teman bisa mengkreasikan
kebutuhan topologinya seperti apa gitu. Nah, kalau saya akan buat seperti ini, sangat sederhana sekali. Tujuannya apa? Dengan semuanya di sini, nanti komunikasinya dengan IP lokal, terus kemudian kita punya router. Dari router ini nanti kita bisa buat VPN. Dari VPN ini kita bisa install di laptop kita untuk report, owner, dan lain-lain. Dan bisa juga untuk customer service agar terkoneksi secara lokal dari si owner menuju ke server-server kita gitu, geng, melalui VPN ini gitu. Atau klien-klien kita, misalnya kita punya server di data center, kliennya mau ada di rumah, nah ini kita sambungkan melalui VPN agar apa? Agar aman seperti itu. Oke, kita langsung saja. Virtual Switch sudah kita buat. Langsung tahapan awal adalah pertama kali kita bikin adalah routernya, geng. Nah, router sebenarnya teman-teman boleh pakai OpenSense. OpenSense ini bagus, geng, kalau teman-teman yang expert untuk mainin di firewallnya, karena di OpenSense ini banyak plugin yang sangat bagus banget, berbayar juga, jadi buat bener-bener firewall profesional lah seperti itu, geng. Tapi teman-teman biasanya kurang begitu familiar. Ini biasanya untuk kalangan-kalangan engineer yang sudah lama-lama atau memang sudah menggeluti di bidang networking gitu, geng. Tapi kalau untuk pakai Mikrotik, banyak pemain-pemain aplikasi yang sudah sangat familiar dengan pakainya Mikrotik ini, geng. Nah, di sini Mikrotik kita ini adalah Mikrotik CHR, di mana Mikrotik CHR di sini itu belum terlisensi ya, geng. Jadi nanti speed kita itu hanya dibatasi 1 Mbps seperti itu. Jadi kita punya setelah kita install Mikrotiknya, nanti speed kita hanya 1 Mbps gitu, geng. Kecuali nanti kita beli lisensinya, kita beli lisensi, beli boleh P1 itu nanti jadi 10.000 Mbps deh gitu kalau nggak salah gitu. Oke, langsung saja kita klik di C1, terus kemudian kita pilih tipikal prosesor untuk si Mikrotik. Bebas aja, geng, tidak ada keharusan pakai mana aja bisa. Ini saya pilih paling atas, pakai cloud compute yang scalable, terus kemudian kita core-nya pakai 2, RAM-nya juga kita pakai 2 GB. Nah, sebenarnya untuk disknya dia 500 MB juga bisa gitu, tapi minimal di sini kita 20 GB, ya pakai 20 GB aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini untuk Mikrotik kita CHR versi 6 seperti itu. Oke, langsung saja kita bikin di sini, namanya adalah router utama ya, geng. Kita namain router utama sebagai core network kita seperti itu, geng. Jadi nanti sebagai gateway kita atau sebagai core network kita yang mengatur yang mengatur lalu lintas alur internet kita gitu, geng. Oke. Terus kemudian kita bikin namanya di sini Abdul. Passwordnya kita buat password yang mudah sekali. Nah, passwordnya mudah sekali. Terus kemudian jangan lupa, geng, hal yang paling penting untuk bikin topologi yang seperti ini itu adalah virtual switch-nya harus kita pasangkan di virtual networking, harus kita pasangkan di router kita gitu. Jadi ini harus kita pasangkan di sini. Sebenarnya bukan hanya yang satu ya, yang 2 boleh atau yang 3 boleh gitu. Tapi kita di sini akan pakai yang switch internal seperti itu. Nah, di sini ini wajib nih, geng, gitu. Nah, ini wajib karena si router kita akan kita jadikan sebagai gateway. Oke, terus kemudian kita create instant. Nah, create instant ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit, geng. Biasanya sih nggak nyampe 1 menit, memang tidak sampai 1 menit ya, geng. Ini prosesnya sedang installing, sedang proses instalasi, terus kemudian akan disambungkan ke networknya. Terus di sini saya sudah sediakan Winbox. Nah, di sini Winbox sudah saya siapkan Winbox-nya. Terus kemudian kita masuk sini, geng, 103. Ini IP-nya sudah ada, boleh kita copy di sini. Nah, boleh kita copy, kita masukkan ke Winbox yang telah kita sediakan. Just Winbox tadi username-nya Abdul, sambil menunggu dia login ya, geng. Sambil menunggu dia ini dia sudah running. Kita masukkan password kita di sini. Passwordnya mudah sekali.
karena ini buat tester-tester aja. Dia nggak mau nyala ya. Dia nggak mau nyala karena apa nih, geng? Ini biasanya kalau lama begini, dia username benar, password benar, atau dia tidak bisa diakses sama sekali. Biasanya kalau dia salah password, langsung muncul merah di sini salah password gitu, geng. Oke, coba kita tengokin dulu. Langsung kita ke konsolnya. Apakah dia minta lisensi dulu? Biasanya minta ya gitu dia. Tekan Y gitu, geng. Di sini Abdul, enter password. Nah, ini dia ini. Nah, ini kita bisa enter, kita baca atau tekan Y untuk abort. Oke. Tekan Q. Nah, terus kemudian kita ping. Oke, udah dapat internet. Nah, di sini konsolnya kita close lagi, geng. Cuman buat ngecek itu doang. Biasanya udah langsung bisa nih, geng. Eng. Nah, terus kemudian kita ping. Nah, di sini sudah dapat network. Dia artinya sudah dengan router ini yang bisa di remote, geng, pakai Winbox, itu menandakan bahwa router kita telah terkoneksi ke internet gitu. Tapi speednya masih kecil banget sih, ini masih kecil banget. Apa namanya? Masih apa nih namanya nih? Speednya masih kecil. Cuman 1 Mbps, geng, gitu. Nah, di sini teman-teman bisa cek dan lain-lain untuk DNS bebas. Teman-teman gunakan DNS yang mana, tapi untuk allow remote ini tidak usah dicentang ya, geng. Nanti banyak yang menunggangi sebagai server DNS kita buat hal yang aneh-aneh biasanya. Itu kita uncentang aja. Oke, geng, di sini kita dari topologi yang ada kita membutuhkan 6 server. Nah, di sini kita bikin saya tidak install apapun ya, geng. Di sini saya hanya ngeping aja nanti antar server. Antar server kita ngeping gitu aja, geng, untuk menandakan bahwa server kita sudah terkoneksi ke router, server kita sudah terkoneksi ke server yang lain, seperti itu, geng. Oke, kita langsung saja create server. Di sini server utama nih kita bikin nih, geng, core atau engine. Nah, biasanya 6 GB, RAM-nya 16 GB, disknya 100 GB, seperti itu ya, geng. Kita buat seperti ini. Langsung saja di sini kita namakan server utama. Nah, itu saya udah pernah bikin tuh, geng. Nah, itu yang saya bikin sebelumnya sih. Terus kita bikin password. Ini passwordnya saya sebutkan aja, nasi goreng $10. Nah, seperti ini, geng. Nasi goreng $10 ini jangan dibuat seperti ini ya, geng, karena anak-anak engineer atau anak-anak IT itu banyak banget yang bikin password ini untuk untuk bikin-bikin tutorial, untuk bikin-bikin apa gitu, daripada 1 2 3 4 itu sudah nggak zaman, ABC 1 2 3 4 itu sudah nggak zaman. Jadi sekarang itu kebanyakan teman-teman bikin itu nasi goreng $10 seperti itu, geng. Nah, ini di sini adalah salah satu contoh password yang bagus sebenarnya. Ini contoh password yang bagus, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, terus kemudian ada tanda baca. Boleh tanda pentung, boleh tanda seru, boleh akeong, boleh persen, bebas. Di sini enak disebutnya adalah nasi goreng $10. Jadi semuanya sudah mengandung karakter seperti itu. Nah, terus kemudian hal terpenting satu lagi adalah di sini kita tidak usah pakai IP public. Tentunya kita sudah melakukan penghematan. Terus kita pilih switch-nya. Ini mau dikonekin ke switch yang mana nih? Si server utama kita gitu. Oke, kita konekin ke switch internal, terus kemudian gateway-nya kita pilih ke router utama seperti itu, geng. Terus kemudian kita create. Nah, di sini sudah langsung proses installing. Nah, daripada proses installing ini kita lanjut aja, geng. Yang kedua, kita boleh misalnya ini tadi tuh engine, terus kemudian tadi tuh apa ya saya bikinnya, sorry, database server utama. Nah, terus kita bikin aja lagi satu lagi server database. Nah, server database butuh compute yang lebih gacor ya, berarti kita pakainya yang Epic gitu. Jadi ini pilihan ya, geng. Jadi tidak wajib juga semua bisa. Itu tiga-tiganya itu bisa. Nah, di sini kita pakainya Windows 2016. Terus kemudian untuk database kita speknya lebih gede nih, RAM-nya 32 GB gitu. Nah, untuk disknya tidak terlalu besar, 150 GB aja boleh.
Nah, terus kita di sini kita namain server database gitu, geng. Oke, terus kemudian administrator. Passwordnya jangan lupa nasi goreng $10. Just kita lihat lagi nasi goreng $10. Oke. Nah, hal yang paling penting adalah tidak menggunakan IP public, switch-nya pakai internal, gateway-nya ke router utama. Oke, nah proses pembuatan sudah 2 server, geng. Nah, 2 server ini sudah dalam proses installing, terus kemudian kita nge-create lagi. Nge-create kita server API. Nah, server API compute-nya tidak terlalu butuh kenceng-kenceng banget. Nah, di sini kita boleh pakai yang standar compute ya, geng. Nah, kita pakai standar compute. Kita core-nya 4 GB aja, RAM-nya 12 GB, terus kemudian disk-nya 50 GB aja karena buat server API tidak membutuhkan resource yang gede. Nah, di sini kita buatkan server API. Oke, terus kemudian di sini username, kok nggak ada ya? Sorry, Windows 2016. Nah, sudah administrator. Oke, resource sudah tetap. Passwordnya nasi goreng $10. Bener nggak ya? Kita cek dulu. Just nasi itu kan. Nasi goreng $10. Nanti saya nggak bisa login, geng, kalau lupa. Router utama. Terus kemudian kita create instance. Oke. Kita sudah ada 3 server. Kita butuh 3 ya. 3 atau berapa ya? Sebentar. Nah, kita tambahin mutasi bank sama add-on seperti itu. Oke, kita tambahin lagi. Kita bikin lagi server biar teman-teman nggak bingung ini gimana sih gitu. Oke, kita buat satu persatu. Ini untuk server mutasi bank. Server strip mutasi bank. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya pakai strip? Karena spasi nggak boleh tuh. Ada merah kalau ditekan spasi. Gitu, oke. Nasi goreng $10. Seperti itu. Kita cek lagi nasi goreng $10. Oke, di sini switch 1, jangan lupa switch internal. Terus kemudian routernya kita arahkan semuanya. Router kita arahkan semuanya menuju ke router utama nih, geng, sebagai gateway-nya. Karena apa? Di sini tidak mengandung IP public. Nah, yang di sini hanya ada satu yang pakai IP public gitu, geng. Gitu, oke. Terus satu lagi sama server add-on. Nah, server add-on nih butuh ugal-ugalan nih. Pakainya Epic nggak apa-apa. Jadi kita sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita. Itu nggak wajib ya, geng. Semuanya pakai Intel juga nggak apa-apa. Epic ini pemain baru yang katanya wah gitu. Tapi ya menurut sebagian orang ya biasa aja gitu. Nah, saya sebagai pedagang ya saya sediakan dua-duanya. Yang mau Epic monggo, yang mau Intel aja ya monggo. Dari zaman dulu juga pakainya Intel, enak-enak aja gitu. Tuh kita sediakan dua-duanya, geng. Mau Intel boleh, mau Epic boleh gitu. Epic juga saya pakai, geng. Dan teman-teman yang baru sih installnya pakai Epic, geng, gitu. Karena butuh performan yang bagus walaupun harganya sedikit agak beda ya gitu, geng. Oke. Terus kemudian di sini kita namain server add-on. Nah, administrator nasi goreng $10. Nasi goreng $10, switch-nya kita switch internal, routernya kita pakai router utama. Kita cek dulu nasi goreng $10. Oke, kita create. Nah, di sini server cukup 5 kali, geng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti malah lama kita konekin satu persatunya gitu. Jadi di sini saya tidak install aplikasi, nggak install Windows SQL Server, nggak install network, nggak install nggak install SQL Server, nggak install Net Framework seperti tutorial saya yang sebelumnya, yang di sini yang tutorial mempersiapkan server itu, geng. Jadi saya juga nggak install browser dan lain-lain. Di sini kita hanya ngetes ngeping dengan tujuan apa? Dengan tujuan semuanya topologi seperti ini tercapai, gitu. Topologi seperti ini tercapai. Yang 5 ini menggunakan IP lokal, terus kemudian ini pakai IP public. Nah, ini tentunya IP public sudah bisa karena ini sudah di remote seperti itu, geng. Oke.
kita lanjut. Kita siapkan yang server utama, geng. Nah, server utama kita ke apa nih namanya nih? Kita ke konsol dulu. Wah, tanda pentung dia, geng. Tanda pentung tuh biasanya apa ya? DNS kali ya. Nasi goreng $10, enter. Nah, muncul. Kita cek dulu kenapa dia tanda pentung. Kenapa dia tanda pentung, geng? Kita cek dulu. Atau kita ping dulu deh. CMD ping 10. Sorry. Kita harus tahu dulu IP config. Nah, di sini IP config-nya adalah 10.165.162, gateway-nya 10.165.161. Nah, kita juga ngecek dulu nih, saya lupa nih. Di sini ada di net address. Nah, ini dia sudah muncul nih. Ini sudah otomatis ya, geng. Ketika kita nge-create suite, terus kemudian kita colokin ke router atau kita colokin ke VM, itu sudah otomatis akan di-create sama si virtual suite ini tadi. Jadi, siapa yang mau jadi gateway router, ya sudah, router kamu dapatnya 1 gitu, otomatisnya gitu ya, karena kita pakainya /24. Terus kemudian jika ada VM nempel lagi, ya sudah kamu 2, VM nempel lagi, ya sudah kamu 3, VM nempel lagi, ya sudah 4 gitu. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya, saya tunjukkan nanti otomatis deh, geng. Keren, teman-teman bisa ngelihat nanti di akhir video ini. Nanti saya tunjukkan topologi yang telah kita buat oleh si virtual suite itu tadi. Ini kita ping dulu, bukan IP config, tapi ping 10.165 160, terus kemudian .1. Nah, dia udah koneksi nih ke mana nih, ke router. Ping, kita ke internet. Nah, ini juga internet sudah dapat ya, geng. Oh, dia nggak resolve nih biasanya nih. Nah, coba kita DNS-nya kita ganti dulu, geng. Biar nggak pentung nih, saya penasaran kenapa pentungnya. Oh, ini bisa dari router. DNS-nya kita bisa arahkan dari router, bisa juga kita buat sendiri seperti ini, geng. Nah, nih, saya selalu buatnya seperti ini. Saya lebih suka Cloudflare daripada Google, karena ada yang ngeracunin saya. Cloudflare lebih deket, bos. Dia di Indonesia duluan daripada Google. Ya udahlah, akhirnya ya utama saya DNS adalah Cloudflare sekarang, geng. Zaman dulu kan apa-apa Google gitu ya, tapi sekarang enggak. Coba kita disable enable atau kita restart network. Restart network bisa melalui dari CMD atau melalui dari fisik sini langsung juga bisa. Nah, dia nih bener nih udah hilang networknya. Oke, permasalahannya cuman itu sudah kita atasi. Yang penting adalah kuncinya adalah pertama kita bisa ngeping dulu ke gateway, geng. Nah, di sini kita buatkan aja spasi strip T ini adalah tail, geng, artinya dia buntut itu dia bisa apa nih namanya nih, dia ngetail, jadi terus menerus dia membuntutin, ngekorin gitu, geng. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang ada satu informasi yang agak lumayan penting, geng. Gini, di sini kenapa sih dia ini kan udah lokal kemana nih namanya nih, udah lokal dari router menuju ke mana namanya, ke server, tapi kok dia tinggi-tinggi ya, karena CHR-nya belum dilisensi seperti itu, geng, gitu. Ini CHR-nya belum dilisensi. Nanti kalau antar server itu pakai switch doang, tidak melalui ke router, itu nanti bisa lebih cepat lagi. 1 milisecond rata gitu, geng. 1 milisecond rata. Kalau ini kan dia naik turun nih. Itu karena CHR-nya belum dilisensi seperti itu. Oke, ini server 1 sudah oke, server utama sudah oke. Terus kemudian ini server database, kita coba lagi. Ini enaknya sambil muncul dua-duanya nih. Nah, seperti ini. Oke, sama nih juga tanda pentung. Mestinya DNS-nya harus kita rubah gitu, geng. Oke, passwordnya nasi goreng $10. Oke. Nah, ini udah keren banget. Udah bisa login dua-duanya. Nah, di sini kita boleh kita cek. Di sini kita pass through semua ya, geng. Untuk prosesornya kita bukannya belum ya, kita nggak
edit-edit. Jadi kita pakai prosesornya apa ya, kita sebisa mungkin kita jujur-jujuran aja lah. Ini prosesor yang kita pakai 6138 gitu. Ini seri Gold scalable. Terus kemudian pakai ini seri tinggi ya, geng. Ini bukan kaleng-kaleng nih. 7742 nih, uset deh. Ini seri mahal nih. Prosesor harga mahal. Nah, ini dia. Oke, ini prosesor kita. Terus kemudian ini dua-duanya sudah connect. Dua-duanya sudah connect belum? Kita CMD, kita ping dulu ke 10.165.160.1. Just. Apa terbalik? Nah, IP kita klik dulu IP config. Nah, kan dia 3 nih. Dia udah berurut nih. Tapi ini kenapa gagal mengeping? IP config ping 160, 165, 161. Cus. Dia nggak mau connect dia nih. Coba kita benerin dulu nih. Nah, apa sih dia gagal mau connect? Ini udah bener, gateway-nya juga udah bener. Sekalian deh kita benerin. Cus. Ini 3, yang sebelah kanan ini database ini 3, geng. Yang sebelah kiri 2. Nah, kagak mau ngeping. Sebentar, apa yang terjadi di server database? Kita buka dulu. Lah, ngapa ini? Sessionnya habis, geng. Atau enggak IP saya berubah? Soalnya kita pakai internet yang tidak statis. Server database kita cek dulu, geng. Bukan performa, overview. Kita AMD Epic Jakarta server. Oke, suite internal dapatnya ini. Private network gateway-nya nggak ada ini apa? Tapi udah kepasang ya, geng. Oke, coba kita cek lagi. Nah, ini ada yang aneh nih. Yang ini bisa ya? Apa tadi saya salah ya, geng? Belum nyentang gateway-nya. Dedeng. IP config. IP config. Oh, beda ini ya. Tunnel adapter IPv6-nya dia nggak dapet nih. Geng, dia kagak dapet internet nih. Ini sepertinya saya kagak milih gateway, geng, tadinya, geng. Coba kita lanjut server yang selanjutnya ya, geng. Aduh, oke, kita langsung aja ke server API. Nanti kita oprek-opreknya server API. Nih 4 nih, geng. Nah, ini udah bener nih. Oke. Nasi goreng $10. Cus. Nah, langsung aja CMD cus ping 10.165.160.1 cus. Nah, ini connect nih. Ini tinggi bukan karena jelek ya, geng, bukan. Ini tinggi itu karena belum lisensi tuh CHR-nya. Oke, kita lanjut. Di sini kita cek dulu. Wah, tadi itu kenapa itu ya satu tuh ya? Saya lupa di mana itu ya. Sorry. Oke, nanti kita cek. Saat ini kita abaikan dulu durasi.
Nah, yang penting dari sini kita bisa ngeping dulu antar server kita bisa ngeping dulu. Di sini tadi dua, geng. Nah, di sini dua dia nggak bisa ngeping, firewallnya masih ketutup, geng. Bentar, just. Jadi biar bisa diping itu ICMP-nya kita harus hidupin. Firewall, just, advanced setting, inbound. Di sini ada ICMP. Nah, di sini suka-suka teman-teman ya. Ada yang menganggap, waduh, jangan pakai ICMP-nya, jangan diaktifin. Nanti keserang ini, keserang itu dan lain-lainnya bebas. Monggo, saya juga tidak aktif sih, geng. Gitu. Cuman, nah di sini sudah aktif ya, geng. Artinya sudah bisa diping dari sini. Di sini juga saya akan mencontohkan, sorry, di sini akan saya mencontohkan. Nah, ini dia ngeping ke router. Nah, ini kan pingnya tinggi tuh, geng. Dia tinggi tuh karena memang routernya apa namanya belum diaktifasi. Nah, terus kita lagi CMD lagi. Nah, kita ngeping sekarang ke server 4, geng. Gitu. Artinya dari topologi yang ini kita dari database menuju ke API dari engine menuju ke server API modul ini ya tadi ya API ya. Nah, seperti ini sudah bisa ngeping, kita ping lagi ping 10 ke gateway sudah. Terus kemudian kita ping 10.165.160.4, geng. Nah, kita just. Nah, di sini tetap nggak bisa, geng. Belum bisa. Karena apa? ICMP-nya belum kita izinkan untuk dia ngeping. Nah, di sini bagus terus, geng. Dia rata, dia -1. Karena ini menuju ke server itu dia melalui virtual switch, geng. Nah, kalau ini dia ke router. Kalau ke router ya beginilah dia karena belum diaktifasi ya untuk CHR-nya gitu karena memang banyak batasan-batasannya. Tapi kalau misalnya di sini pun nanti saya tunjukin. Ngeping ke internet pun dia tinggi, tapi kalau kita ngepingnya dari router nanti dia enteng seperti itu. Itu tanda-tanda bahwa si CHR-nya tuh minta, "Oi, bayar oi," gitu. Bayar lisensi seperti itu, geng. Oke, kita CMD lagi. Sorry, kita lanjut. Kita ping CMD 10 titik. Sorry, itu dari situ udah ngeping ya. Kedua sudah ngeping. Nah, di sini ICMP-nya kita nyalain dulu. Just kita nyalain ICMP-nya ke virtual, advance, inbound rule yang bawahnya just. Terus kemudian kita cari tulisan ICMP. Nah, ICMP ini ada IP 4 dan IP 6, geng. Nah, kita pakai IP 4. Ini kita enable. Just. Mestinya udah bisa ngeping. Nah, ini sudah bisa ngeping, geng. Dari server utama ke server API sudah bisa ngeping. Dari server API ke server utama dia bisa ngeping. Nah, ini sama-sama 1 milisecond nih, geng. Dia sama-sama 1 milisecond. Nah, nih saya tunjukin lagi kalau ke router dia agak tinggi. Ping 10.165.160.1 ke gateway ya, geng. Nah, kita ping tinggi, geng, dia. Walaupun lokal tapi tinggi. Dia begitulah CHR yang minta lisensi. Nah, kalau di sini rata dia, geng. -1, sorry. Dia 0, sekian sama-sama 0, sekian karena dia lokal, geng. Nah, di sini saya tunjukkan nih. Kalau dari sini CMD atau dari kiri atau dari kanan sama aja. Dari kiri atau dari kanan sama aja, kita ping ke misalnya kita ping ke Cloudflare ya, geng. Kita ping ke 1111. Nah, di sini kita 2 milisecond, geng. Nanti lama-lama jelek. Nih, lama-lama dia tinggi banget, 2, 4, nah tuh 400, 300. Nah, ini kalau melewati router dia memang akan kacau balau seperti ini, geng. Nah, beda dengan yang dua ini. Nah, dua ini dia karena tembakannya dari server ke server, dia lokal, dia ya udah sampai
nggak akan ada berubah gitu, karena memang bener-bener dia melalui virtual suite, geng. Nah ini salah satu kelebihan virtual suite, dia langsung koneksinya antar server, dia langsung tanpa ada tanpa melalui dari internet dulu, geng. Nah, di sini ini kan jelek banget nih kita ngeping ke satu. Bukannya berarti internet kita jelek, bukan. Ini karena memang routernya nih. Kalau kagak percaya nih, kita eh ping ke 111. Nah, nih 1 milisecond, geng. Artinya apa? Artinya bagus internet kita. Nah, ini kan salah satu contoh kita aja. Nah, di sini kita dengan topologi yang sederhana ini, dengan yang tadi kita tes itu kita sudah memenuhi topologi yang kita punya. Nah, untuk VPN di sini nanti teman-teman saya bantu buatkan mungkin tutorial khusus kalau dibutuhkan ini, atau mungkin nanti minta dibantu settingkan, atau nanti minta saya kasih referensi-referensi ya untuk membuat topologi yang kompleks seperti ini, geng. Jadi saat ini baru topologi router, virtual suite, dan server berkomunikasi secara lokal. Nah, di sini saya akan tunjukkan satu hal yang keren banget, geng, dari apa yang telah kita buat. Ini saya nggak lanjut ya, geng. Saya pakai 2 server aja karena durasi, biar nggak terlalu panjang. Nah, di sini di virtual suite ini, di sini kita bisa ngelihat topologi yang telah kita buat, geng. Nah, di sini makanya kita tadi tunjukkan nih server mana yang jadi gateway gitu. Nah, server mana yang jadi gateway. Nah, yang jadi gateway di sini kita tunjukkan adalah router utama. Makanya kita di sini kita pilih ini loh yang jadi gateway-nya dari semua VM ini yang ada. Ini yang kita jadikan sebagai gateway. Nah, sebenarnya gateway bisa juga dari VM-VM ini kita bisa jadikan gateway seperti itu, geng. Misalnya, tapi tergantung kebutuhan topologi dari teman-teman ya. Mudahnya seperti apa, inginnya seperti apa, dan lain-lainnya. Misalnya server 456 nginduk gateway-nya ke server ke server 3 itu bisa juga, atau nanti tanpa gateway. Nah, dibuat tanpa gateway, nanti dibuat gateway khusus menuju ke router menggunakan VLAN dan lain-lain juga bisa gitu. Jadi dibuat serumit-rumitnya juga teman-teman bisa kembangkan sih sebenarnya seperti apa topologi yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan teknis infrastruktur server yang kita punya gitu, geng. Nah, di sini kerennya lagi, geng, di sini seru banget nih, seru banget ini. Meshcloud ini masih 1.0, mungkin 1.3 nanti, geng. Teman-teman bikin topologinya langsung tinggal geser gini doang, geng. Tinggal geser gini doang, teman-teman tinggal geser. Nah, dari teman-teman tinggal geser ini, teman-teman sudah langsung IP-nya berubah otomatis gitu, geng. Dari sini mungkin nanti saya tinggal pilih, ini kan gateway-nya di atas gini, geng. Nah, kan biasanya seperti ini ya kalau bikin topologi ya. Nah, biasanya kalau teman-teman bikin topologi itu seperti ini. Nah, ini dia nih topologi yang paling biasa. Tapi di sini bisa juga nih, di sini kita putus gateway-nya nggak mau dari router. Saya gateway-nya mau langsung ke sini nih. Nah, itu bisa juga tuh. Ini gambarnya nanti kita tinggal copot ke sini, kita pindahin. Nah, itu sangat memungkinkan, tapi di kemudian hari ya, geng. Mudah-mudahan bisa terlaksana, mudah-mudahan. Di sini juga nanti kita tinggal kita ketik otomatis dari sini ke depannya ya. Kita juga nanti kita ketik dari sini IP lokalnya mau kita setting berapa, nanti di server juga bisa berubah gitu, kan. Jadi plug and play. Ini keren banget, fitur ini keren banget. Untuk saat ini sih untuk provider cloud saat ini baru kita aja sih yang ada gimmick-gimmick seperti ini ya, tapi ini sangat membantu buat teman-teman itu biar nggak bingung gitu. Jadi ini sudah ada gateway-nya berapa, nembaknya kemana, ini IP lokalnya berapa, dan lain-lain gitu, geng. Gitu. Jadi ini nah ini sebenarnya enak banget nih, geng, bisa dibuat kayak gini. Aduh, enak banget ini, geng. Tapi ntar, geng, gue jadi bingung deh nih. Tapi ini nggak ngaruh, geng, ya. Ini belum ada fungsi ya, geng. Jadi nanti di kemudian itu kita bisa tarik-tarik ini, Nah, ini kita bisa tarik-tarik suka-suka kita ya, geng. Gitu. Jadi kita suka-suka kita mau tariknya kemana, modelnya bebas seperti itu. Jadi teman-teman juga nanti tinggal bisa buat ini gimana ya, dipindahin ke sini ya.
Dah, malah dia punya sendiri tali. Ya, seperti inilah. Ini contoh ya, geng. Ini nggak ada fungsi ya, geng. Ini hanya untuk tampilan. Tapi ke depannya nanti akan saya buatkan fungsi jika memungkinkan secara kemampuan. Kita buatkan nanti tinggal plug and play dari sini mau connect ke sini ya udah tinggal connect nanti yang dari sini sudah berubah otomatis nanti IP dari sini sudah berubah juga dia otomatis ini nginduknya kemana, koneknya kemana dan lain-lain gitu. Oke, geng, gitu aja dari saya. Sangat menarik sepertinya tutorial ini. Teman-teman kalau punya ide, mau request, mau seperti apa, mau Om saya mau dibuatkan tutorial ini itu dan lain-lain. Om saya install server atau install net framework atau install apa dan lain-lain ini caranya bagaimana ya itu bisa atau teman-teman juga Om install Nginx Om nah nanti seperti apa nanti kita pelan-pelan ya geng kita bertahap satu persatu hingga semuanya nanti saya sediakan satu persatu seperti itu Om saya mau install proxy sebagai load balance. Nah, itu nanti kita buatkan satu-satu ya. Om, download MySQL di mana dan lain-lain. Oke, gitu aja, geng. Dari saya, salam gaspol.